Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nufriyadi Taptazani. Saya dari Kementerian Perindustrian. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PBJB untuk PPK tipe C tahun 2024 dengan skenario Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 yang akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Nah, yang pertama-tama saya akan mempresentasikan jawaban dari lampiran ketiga, yaitu tentang form identifikasi pertanyaan kebutuhan pengadaan jasa catering untuk ibu hamil. Baik, kita mulai saja pertanyaan yang pertama, macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Nah, tadi sudah dijelaskan di di buku kerjanya bahwa penyediaan jamuan kegiatan ini berupa snack dan makan siang untuk ibu hamil. Yang menu utamanya adalah makan siang, nasi kotak yang terdiri dari makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran, dan lauknya sapi, ada lauk nabati, dan buah, dan sebagainya. Dan yang kedua ada kudapan. Kudapan yang snack terdiri dari 3 jenis, manis, asin, rebus, dan air mineral. Lalu tak lupa di semua makanan dan minuman itu ada kemasan box yang tahan air untuk bisa packagingnya untuk diserahkan ke peserta. Keterangannya adalah jasa inilah termasuk swakelola. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Yaitu untuk mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, seperti yang ada di buku kerjanya yang tadi. Yang ketiga, target dan sasaran diharapkan, yaitu targetnya tentu saja ibu hamil di 10 kecamatan dan pelaksananya yaitu pelaku usaha jasa catering. Dan untuk waktunya, pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal untuk kudapan 9.30 dan untuk makan siangnya sebelum jam 12 ya. Sebelum jam 12. Karena 30 menit sebelum jam 12, yaitu 11.30 gitu. Kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan dan dilaksanakan? Pengadaannya dilaksanakan sebelum tanggal 18 karena dan pelaksanaannya tanggal 18 Mei 2024 seperti yang ada di keterangan sebelumnya. Pertanyaan kelima, siapa yang menggunakan mengelola jasa lainnya tersebut? Yaitu Dinas Kesehatan Kota X bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia dan khususnya tim penyelenggara swakelola. Pertanyaan nomor 6, terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain? Ya, asumsinya kegiatan penyuluhan tersebut rutin dilaksanakan berbagai tema yang berbeda dalam 1 tahun anggaran. Misal, kita punya acara untuk metode pola asuh balita terkait durasi screen time penggunaan gawai pada anak. Nomor 7, adakah indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya? Kita asumsikan iya, yaitu kegiatan sejenis dengan kegiatan yang berbeda dengan pada tempat yang berdekatan dan waktu yang bersamaan. Kegiatan tidak terbatas pada penyuluhan, misalnya pelatihan kepada tenaga kesehatan di lingkungan dinas kota X. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin tersebut? Kita asumsikan iya, rutin. Asumsi kegiatan rutin, jadi sasarannya adalah masyarakat, tenaga kesehatan di dinas kota X. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 9. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan jasa lainnya tersebut? Pengadaan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan. Nomor berikutnya, apakah terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat? Iya, karena di deskripsi buku kerja sebelumnya ada CVA, CVD, dan CVE yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Pertanyaan berikutnya, berapakah tenaga kerja yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya tersebut? Kita asumsikan ada 13 orang yang kita simulasikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ketua tim 1 orang, yaitu ketua tim mengkoordinir dan mengelola. Anggota 10 orang masing-masing di tiap kecamatan 1 orang standby setiap kecamatan.
Dan ada tambahan pengelola transportasi dan akomodasi 2 orang, dengan masing-masing 1 orang bisa mengantar logistik ke 5 kecamatan. Pertanyaan berikutnya, perkiraan biayanya, yaitu tadi disesuaikan dengan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah. Baik, demikian presentasi saya tentang lampiran 3 form identifikasi kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya.